Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang gaya kepemimpinan. Kepemimpinan berasal dari kata pemimpin yang mana artinya orang yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk memimpin dan bisa mempengaruhi orang lain. Dengan menjadi seorang pemimpin, kita harus bisa mengayomi anggota. Artinya bukan hanya memimpin tapi juga ikut andil dalam mensejahterakan anggota. Selanjutnya ada kepemimpinan. Menurut Sujunus Kamto, kepemimpinan adalah kemampuan pemimpin untuk mempengaruhi orang yang dipimpin atau pengikut-pengikutnya atau biasa disebut dengan anggota, sehingga orang lain tersebut bertingkah laku sebagaimana dikehendaki oleh pemimpinnya. Sebagai kedudukannya, kepemimpinan merupakan suatu kompleks dari hak-hak dan kewajiban yang dapat dimiliki oleh seorang atau suatu badan organisasi. Sebagai suatu proses sosial, kepemimpinan meliputi segala tindakan yang dilakukan seseorang atau suatu badan yang menyebabkan gerak dari warga masyarakat. Beberapa syarat kepemimpinan menurut Kartini Kartono. Yang pertama, kekuasaan ialah kekuatan, yang mana artinya otoritas dan legalitas yang memberikan wewenang kepada pemimpin guna mempengaruhi dan menggerakkan bawahan berbuat sesuatu. Bahwa ada kewibawaan ialah kelebihan, keunggulan, keutamaan sehingga orang mampu mengatur orang lain. Yang ketiga, ada kemampuan ialah sumber daya, kesanggupan, kekuatan dan kecakapan untuk keterampilan teknis maupun sosial. Selanjutnya ada gaya kepemimpinan. Menurut Wahyudi 2009, bahwa kepemimpinan yang ditampilkan dalam proses manajerial secara konsisten disebut dengan gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan yang maksud sebagai cara berperilaku yang khas dari seorang pemimpin terhadap anggotanya. Dengan demikian, gaya kepemimpinan adalah cara pemimpin berperilaku secara konsisten terhadap bawahan sebagai anggota kelompok atau suatu organisasi. Secara umum, gaya kepemimpinan adalah suatu pola perilaku yang secara konsisten diketahui oleh pihak lain untuk mempengaruhi orang lain. Nah, adapun indikator dari gaya kepemimpinan menurut Kartono 2008, yang pertama, kemampuan mengambil keputusan. Pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan yang sistematis terhadap hakikat alternatif yang dihadapi dan mengambil tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling tepat. Yang kedua, kemampuan memotivasi. Kemampuan memotivasi adalah daya pendorong yang mengakibatkan seseorang anggota organisasi mau dan rela untuk menggerakkan kemampuannya, tenaga dan waktunya untuk menyelenggarakan berbagai instruksi dari pemimpinnya. Yang ketiga, kemampuan komunikasi. Kemampuan komunikasi adalah kecakapan atau kesanggupan menyampaikan pesan, gagasan, atau pikiran kepada orang lain dengan tujuan orang lain tersebut memahami apa yang kita maksud. Yang keempat, kemampuan mengendalikan bawahan. Seorang pemimpin harus bisa memiliki keinginan untuk membuat orang lain mengikuti keinginannya dan menggunakan kepribadiannya. Yang kelima, tanggung jawab. Seorang pemimpin harus mempunyai tanggung jawab kepada bawahannya. Tanggung jawab bisa diartikan sebagai kewajiban yang wajib menanggung segala sesuatu atau memberikan jawaban yang menanggung akibatnya. Yang keenam, kemampuan mengendalikan. Yang keenam, kemampuan mengendalikan emosional. Kemampuan mengendalikan emosional ini adalah hal yang paling penting bagi seorang pemimpin, yang mana pemimpin harus bisa menahan diri untuk tidak bermasalah dengan para anggotanya. Ada beberapa jenis gaya kepemimpinan menurut Hasibuan. Yang pertama, kepemimpinan otoriter, yang mana kepemimpinan otoriter adalah kekuasaan dan wewenang sebagian besar mutlak dipegang oleh pemimpin. Yang kedua, kepemimpinan partisipasi. Kepemimpinan partisipasi adalah dalam kepemimpinannya dilakukan secara persuasif, menciptakan kerjasama yang serasi, menumbuhkan loyalitas dan partisipasi para bawahan. Yang ketiga, kepemimpinan delegasi. Kepemimpinan delegasi apabila seorang pemimpin mendelegasikan wewenangnya kepada bawahan dengan agak lengkap. Dengan demikian, bawahan dapat mengambil keputusan dan kebijaksanaan dengan bebas atau leluasa. Nah, pentingnya gaya kepemimpinan bagi kepala sekolah terutama untuk memajukan mutu sekolah. Dengan adanya gaya kepemimpinan, kita secara bersama-sama untuk bekerja sama memajukan sekolah. Pemimpin yang memiliki sikap peduli terhadap anggota, pemimpin yang harus bersikap adil terhadap anggota, tanpa membedakan apapun, menyelesaikan masalah secara bersama-sama atau bermusyawarah.
Nah, dapat disimpulkan bahwa gaya kepemimpinan kepala sekolah yaitu proses pemahaman seorang guru dalam memberikan arti mengenai kepemimpinan yang dijalankan oleh kepala sekolah berdasarkan pengamatan, pengalaman, perhatian, dan kepercayaan yang terseleksi selama menjadi guru. Penerapan gaya kepemimpinan sangat ditentukan oleh situasi kerja dan sumber daya pendukung. Oleh karena itu, jenis organisasi dan situasi kerja menjadi dasar pembentukan pola kepemimpinan seseorang. Kepemimpinan pada bidang pendidikan lebih mengarah pada pemberdayaan seluruh potensi organisasi serta menempatkan anggotanya sebagai penentu keberhasilan pencapaian organisasi. Maka sentuhan terhadap faktor-faktor menjadi perhatian utama sebagai pemimpin. Perasaan dihargai dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Perhatian pemimpinan terhadap keluhan, kebutuhan, sarana, dan pendapat anggota merupakan persyaratan bagi terciptanya iklim kerja yang kondusif untuk tumbuh budaya organisasi. Nah, baiklah, sekian penjelasan saya tentang gaya kepemimpinan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.